Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline dan kali ini kami akan mengajak Anda untuk membahas apa yang menjadi trending topik pencarian pada hari ini. Jadi pemirsa, kita akan melihat ya, menjadi trending topik pencarian hari ini adalah Hari Sumpah Pemuda. Lihat nih Gemma dan pemirsa, untuk Hari Sumpah Pemuda hari ini pencarian mencapai 50.000 pencarian. Iya, sudah ke yang 97 ya untuk pengadaan Sumpah Pemuda pada hari ini. Kita akan melihat bagaimana perayaannya di tiap daerah. Tapi untuk selengkapnya, tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Kata Oma, baru jagung bakar mentega. Jagung bakarnya nendang, menteganya meleleh di mulut. Rasakan kasih sayang Oma di kerenyahannya. Oke, Gemma dan pemirsa, jadi 28 Oktober 2025, tepatnya pada hari ini menjadi tahun ke-97 bangsa Indonesia dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda. Jadi kita akan pertama-tama lihat terlebih dahulu ya, karena ini kan trending topik sampai mencapai 50.000 pencarian nih hari ini. Kita akan lihat kalau kira-kira di tahun ini seperti apa sih lambang dari Sumpah Pemuda di tahun ke-97. Jadi kayak gini Gemma. Ini yang paling banyak juga ya sama warganet ya, seperti apa lambangnya, karena kan setiap tahun kita punya lambang yang berbeda-beda. Sebenarnya apa makna lambang ini ya Jessica ya? Jadi itu memang kalau kita lihat berbagai makna, apalagi ini bentuknya bundar, ada apa sih dengan ini gitu kan. Tapi sebelumnya ini perlu diketahui yang merilis ini dari Kemenpora nih. Ini sudah dirilis. Jadi Kemenpora ini sebagai entitas resmi peringatan Hari Sumpah Pemuda 2025 yang memiliki makna dan juga filosofi yang mendalam. Jadi logo ini menjadi simbol semangat kolaborasi dan juga gerak bersama para pemuda Indonesia dalam menjaga persatuan bangsa. Nih pemirsa, kalau kita lihat logonya ada sayap burung Garuda yang mana ini melambangkan semangat nasional dan kekuatan luhur yang terbang bukan karena kuasa tapi karena nilai, Gemma. Nah, yang kedua, ini juga menggambarkan bagaimana 4 sayap yang membentuk tangan ini menggambarkan kolaborasi antar manusia. Jadi kekuatan bangsa ini terletak pada persatuan dan juga kerja bersama. Jadi nggak bisa cuma sendiri, harus ada kolaborasi nih Gemma. Oke, jadi kayak melingkar tuh saling berkaitan ya. Nah, jadi kalau pemirsa lihat juga seperti ada arah panah ke arah kanan ya pemirsa. Ini menjadi simbol progresif mencerminkan bangsa yang terus bergerak maju, berani menembus masa depan tanpa meninggalkan akar. Kemudian juga ada gerak melingkar, ini melambangkan kolaborasi antar jiwa bangsa. Tidak ada ujungnya, tidak ada yang lebih tinggi, semuanya saling menguatkan. Kemudian juga besi menjadi lambang keteguhan, daya tahan dan juga kerja keras, ditempa bukan untuk dibentuk oleh kenyamanan. Jadi comfort zone nggak bisa nih ya Jessica ya, harus bisa berjuang lebih ya. Karena dengan ditempa itu adalah nanti produk yang baik gitu kan. Nah pemirsa, ini juga menarik karena ada cahaya di tengah yang menandakan bagaimana kesadaran kolektif. Kalau kekuatan sejati bangsa ini lahir dari persatuan, bukan dari satu tangan semata. Jadi itu ya pemirsa, bagaimana makna dan juga filosofi dari lambang Sumpah Pemuda di tahun 2025 yang kita peringatkan untuk ke-97 kalinya ya, untuk di tahun 2025, yang mana ini dirilis oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Nah, ngomong-ngomong terkait dengan Hari Sumpah Pemuda, tentunya perayaan juga dilaksanakan ya. Jadi keseluruhan filosofi dari logo ini sebuah metafora perjalanan bangsa, ditempa oleh waktu, diputar oleh sejarah, tapi selalu menghasilkan cahaya. Jadi besi adalah tubuh kita, api adalah semangat kita, dan cahaya adalah tujuan kita, yaitu Indonesia yang tangguh, berjiwa besar, dan berempati. Iya, nah sementara itu ya Jessica, tahun ini punya tema sendiri, yaitu temanya Pemuda-Pemudi Bergerak Indonesia Bersatu. Nah, tema ini mengandung pesan bahwa kejayaan Indonesia di masa depan harus diwujudkan melalui kolaborasi lintas elemen bangsa.
Kementerian Kebudayaan pada hari ini juga menggelar upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda di Museum Sumpah Pemuda Jakarta. Menteri Kebudayaan Fadlizon memimpin upacara yang dihadiri langsung oleh seluruh jajaran pejabat Kemendbud. Dan setiap tanggal 28 Oktober, pemirsa, Indonesia mengenang tonggak sejarah yang memperkuat identitas nasional. Pada tanggal sama di tahun 1928, para pemuda dari berbagai daerah di Nusantara menyatukan perbedaan demi tujuan bersama, yaitu satu tanah air Indonesia, satu bangsa Indonesia, dan satu bahasa Indonesia. Ikrar tersebut menjadi fondasi yang mengikat seluruh masyarakat dalam satu kesatuan. Jadi untuk kalau ada perbedaan ya tetap harus bisa dirangkul ya Jessica. Yang penting adalah kesatuan seluruh pemuda-pemudi Indonesia ini. Nah pemirsa, yang Anda saksikan saat ini adalah visual dari perayaan Hari Sumpah Pemuda yang tadi pagi dilaksanakan. Nah dalam amanatnya Menteri Kebudayaan menekankan nih kepada para pemuda supaya Indonesia harus berdiri tegak. Fadlizon juga menyebut kalau hari ini tugas masyarakat Indonesia berbeda, tidak lagi mengangkat bambu runcing, tapi mengangkat ilmu, kerja keras, dan kejujuran, tapi memiliki semangat yang tetap sama. Kita sama-sama simak pernyataan dari Menteri Kebudayaan RI, Fadlizon, berikut ini. Hari ini kita berdiri di langit merah putih, langit yang dulu menaungi para pemuda 1928. Mereka tak banyak bicara, mereka berani, mereka bersumpah dan menepatinya dengan darah dan nyawa. Hari ini tugas kita berbeda, kita tak lagi mengangkat bambu runcing, tapi mengangkat ilmu, kerja keras, dan kejujuran. Namun semangatnya tetap sama, Indonesia harus berdiri tegak, Indonesia tak boleh kalah. Kita hidup di zaman yang berat, dunia bergerak cepat, namun kita tak boleh takut karena kita harus percaya di setiap kampung, di setiap kota masih ada anak muda Indonesia yang jujur, tangguh. Jadi itu tadi pernyataan dari Menteri Kebudayaan RI, Fadlizon, bagaimana untuk kembali menyemangati pemuda-pemuda terutama di Hari Sumpah Pemuda ke-97 yang selalu diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Nah, tapi nggak cuma pemerintah pusat saja Jessica ya, karena ini juga ada beberapa bagian yang juga menyelenggarakan Sumpah Pemuda, seperti upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda juga digelar oleh Garda Pemuda Nasdem DPW Jakarta di halaman Gedung Akademi Bela Negara Partai Nasdem. Upacara ini dipimpin langsung oleh Ketua Garda Pemuda Nasdem DPW Jakarta Nova Harifan Palo. Nova mengatakan peringatan Hari Sumpah Pemuda selalu menjadi momentum penting untuk kembali menyatukan semangat persatuan yang dicetuskan oleh para pemuda pendahulu sejak tahun 1928. Nova juga berpesan kepada generasi muda Indonesia dalam menghadapi tantangan global di era digital saat ini, dan para pemuda di Indonesia haruslah menjaga persatuan di tengah banjirnya informasi. Di sisi lain pemirsa, ia juga mendorong pemuda untuk memanfaatkan teknologi saat ini sebagai sarana pembangunan atau membangun persatuan bangsa. Kita akan simak bagaimana statement dari Ketua Garda Pemuda Nasdem DPW Jakarta Nova Harifan Palo berikut ini. Tentu kita merefleksikan kembali, ya, mengingat kembali 97 tahun yang lalu, ya, dari berbagai macam, ada Yong Celebes, ada Yong Sumatera, menyatukan ya persatuan dan kesatuan bangsa kita jauh sebelum kemerdekaan. Cikal bakal kemerdekaan ini Sumpah Pemuda dulu nih, bagaimana menyatukan NKRI kita. Tentu dalam hal ini kita tidak boleh juga melupakan semangat dan jiwa raga pemuda-pemuda yang terdahulu dari tahun 1928 itu terhadap Kongres Sumpah Pemuda. Ya. Dan hal konkret apa sih Pak yang pengen disampaikan atau pesan-pesan terhadap orang-orang muda di Indonesia terutama, apalagi Indonesia kan akan menghadapi tantangan tapi juga ada generasi emas nanti di tahun 45. Tentunya dalam era digitalisasi yang paling utama kita harus menjaga persatuan dan kesatuan itu paling utama ya. Dan yang kedua juga bijak
dalam menggunakan digitalisasi kita ya, dari berbagai macam medsos kita. Jangan sampai kita istilahnya terpancing. Itu yang paling penting seperti itu ya. Gunakan bagaimana kita seinovatif mungkin, sekreatif mungkin untuk membangun bangsa ini ke depannya. Yang paling penting kita harus misalnya bagaimana memikirkan Indonesia 2045 mau jadi apa ke depannya ya. Tadi kita sudah melihat bagaimana perayaan Sumpah Pemuda di Jakarta. Kita akan melihat bagaimana di Lampung. Jadi dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda, para siswa-siswi dan guru SMP Negeri 1 Bandar Lampung mengenakan pakaian adat tradisional dari berbagai daerah Indonesia. Nih pemirsa ya, visualnya bagaimana mereka memperingati Hari Sumpah Pemuda di Lampung. Ini ternyata mereka upacara menggunakan baju adat nih, Gemma. Jadi ada yang paskibra juga, ada juga yang pakai baju adat ya. Nah, kalau kita lihat ya pemirsa, ini ada Kepala SMP Negeri 1 Bandar Lampung, Yulia Budiarti mengatakan, peringatan Hari Sumpah Pemuda mengenakan pakaian adat ini merupakan momentum untuk memunculkan rasa kecintaan para siswa kepada budaya leluhur bangsa Indonesia. Dan pada momen ini juga SMP Negeri 1 Bandar Lampung juga melaunching buku perdana cerpen karya-karya para siswa-siswi. Diharapkan tahun depan anak-anak bisa lebih berkembang dalam hal apapun. Ia juga mengatakan dengan adanya perbedaan, para siswa lebih dapat menghargai antar sesama, sehingga dapat meminimalisir pelundungan atau bullying di lingkungan sekolah. Oke, jadi justru memang diperlihatkan perbedaan-perbedaan itu untuk tetap bersatu ke depannya. Nah ini kok di Lampung ya Jessica, ada di mana lagi nih daerahnya? Iya, jadi pemirsa nggak cuma di Jakarta, nggak cuma di Lampung, sekarang kita lihat di NTT. Karena pemuda Karang Taruna di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, mereka menggelar festival budaya dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda dan mengenang Dua Toru, salah satu pahlawan emansipasi wanita asal Kecamatan Waiblama, Kabupaten Sika. Ini pemirsa bagaimana mereka memperingati Hari Sumpah Pemuda, yang mana pelaksanaan festival dilakukan dalam bentuk pameran dan juga pertunjukan budaya serta hasil karya masyarakat lokal. Seperti ada tenun ikat, alat musik tradisional dan juga perlengkapan adat. Kemudian ada pertunjukan seni serta tarian tradisional dari berbagai desa di wilayah Tanah Air. Dan teatrikal Dua Toru sebagai bagian dari penghormatan terhadap pahlawan perempuan Sika. Jadi pemirsa, festival ini juga menjadi ajang penghormatan bagi Dua Toru, sosok perempuan pejuang dari Tanah Air yang dikenal karena keberanian dan juga semangatnya dalam melawan penjajahan Belanda. Ini dia pemirsa bagaimana festival itu berlangsung di Sika untuk memperingati bagaimana perjuangan wanita di sana. Ini terlihat ya Gemma menggunakan tenun, kemudian tadi juga terlihat anak-anak yang terlibat, dan ini juga festival yang dilaksanakan di NTT sebagai salah satu peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 di tanggal 28 Oktober. Jadi benar-benar sampai ada penampilan dramanya, menggunakan properti, dan yang paling cantik tuh pakai tenunnya itu ya Jessica, benar-benar menggambarkan melambangkan NTT sekali. Nah, jadi itulah ya untuk hari ini peringatan Hari Sumpah Pemuda, nggak cuma di Jakarta, nggak cuma di Lampung, tapi juga di NTT. Tapi kita juga percaya, kayaknya di seluruh provinsi sebenarnya ada. Tapi yang kita angkat hari ini yang terhighlight yang di Jakarta, Lampung, dan juga NTT. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.